Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua dimanapun Anda berada. Apa kabar teman-teman semua di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pasti terus berjaya. Selamat datang teman-teman di channel Sukma Komputer. Ini adalah channel anak bangsa untuk saling berbagi trik dan tips cara mudah dan cepat menguasai aplikasi komputer. Untuk itu teman-teman, jika udah pada nonton video channel Sukma Komputer, harus tuh ya, wajib like, share, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh besar dan berkembang, juga terus memberi arti nilai yang besar dalam mengurangi pengangguran di negeri tercinta kita ini. Baik teman-teman, pada hari ini, pertemuan kali ini kita memasuki materi Excel yang ke-15 teman-teman. Pada materi Excel yang ke-15 ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan masuk kerja bagi teman-teman yang pemula dalam hal mengenal Excel. Dari awal kita sudah membahas rumus-rumus, sekarang kita udah pada kasus cara ngerjain soal teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang ada, ini paling banyak sering digunakan dalam latihan tes, mengerjain latihan tes soal Excel. Seperti ini teman-teman. Contohnya, soal ini saya bikin dengan tujuan untuk memberi gambaran bagaimana nantinya mengerjain soal. Oke, di sini ada petunjuk soal, di bawahnya udah saya kasih petunjuk soal. Contoh petunjuk soal yang sederhana seperti ini, dengan harapan teman-teman bisa ngerjain untuk menyelesaikan soal-soal nantinya ya. Contoh pertama, hari ini kita bikin kasus bagaimana menghitung angsuran rumah pada PTN Pondok Wapa Indah Permai. Oke. Ini di sini kalau kita beli rumah BTN, di sini ada tipe-tipenya, 35, 45 dan 21. Ini sebagai sampel aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat petunjuk soal menginstruksikan ke kita istilah kolom harga rumah. Jika tipe 45 itu harganya 200 juta, 35 tipe 36 150 juta, dan tipe 21 adalah 100 juta. Oke, kita langsung saja. Ada berapa logika yang ada di sini teman-teman? Ada 3 logika. Ingat, jika ada 3 logika, if-nya ada 2. Oke, sekarang kita kerjakan teman-teman. If buka kurung, nah, langsung kita arahin ke tipe, jangan diarahin ke nama, ke tipe, karena tipe yang akan dibahas. Karena ini adalah tipenya 36, berarti tulis saja 36. Selanjutnya titik koma. Nah, ini 36 perlu diapit tanda petik enggak? Perlu, karena 36 kan tidak untuk dihitung kan, hanya untuk menerjemahkan logika bahwa ini adalah 200 juta, perlu seperti ini. Oke. Nah, 36 ini value if true, akan kita isi pernyataan yang benarnya apa? Di sini bukan 36 ya. Sorry, berarti di sini 45 yang pertama dibahasan lah, tipe 45. Oke, petunjuk soalnya bilangnya tipe 45. Setelah tipe 45, value if true, Anda akan menyatakan pernyataan yang benar untuk dia apa? Berarti 200 juta. Kita tulis saja 200 juta, nggak usah dikasih tanda titik pada saat digit yang ketiga, nggak usah, langsung saja 200 juta. Coba ini dihitung, ini 200, nolnya 3 atau kurang 1 nol ya. Oke. Nah, pada saat ada 200 juta ini nggak usah diapit tanda petik seperti ini teman-teman. Ini akan menyulitkan kita dalam melakukan perhitungan, karena ini kan 200 juta ini akan dihitung. Oke, maksudnya dihitung, akan dikalikan, akan dibagi dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya lagi, kita ditujukan untuk menerjemahkan tipe yang 36, berarti kita menggunakan if lagi. Formulanya sama, bentuk penulisannya sama, tapi jangan dikasih sama dengan di depannya ya, cukup if saja. Selanjutnya arahkan lagi kursor mouse kita ke tipe sini E8. E8 itu berarti kolom E baris ke 8. Selanjutnya 36
berapa yang ini yang diisi pernyataan yang benarnya adalah titik koma itu 150 juta, misalnya seperti itu ya. Titik koma lagi. Nah, pernyataan yang ketiga perlu nggak if, berarti yang ketiga nggak perlu if lagi. Yang false itu berarti yang bukan dari 36 dan 45. Ini 150 juta ya, ini 3. Oke, 0 kurang 1 ya teman-teman ya. Oke, berarti yang false berarti yang terakhir tuh, pernyataan yang terakhir. Jadi kita nggak perlu lagi nulis if, tinggal teman-teman yang false-nya tuh berapa, yang tipe 21 kan. Berarti teman-teman tulis saja tuh 100 juta 0,32 3 3. Oke, tutup kurung berapa kali? Ada, selanjutnya tutup kurung ada 2 if kan, berarti tutup kurungnya ada 22. Oke, enter teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bener nggak 36 itu 100 juta? Oke, salah ya, 36 100 juta. Kita cek lagi tuh, soal kita tarik dulu, nggak apa-apa salah, lihat dulu apa permasalahannya. Oke, kita cek apakah ini pengaruhnya tanda petik, dibaca teks, kita delete dulu ini, delete dulu. Oke, ini delete juga yang tanda petik yang ngapit angka. Oke, enter lagi teman-teman. Oke, benar kan? Ya, benar. Nah, bagus teman-teman. Kalau sering terjadi kesalahan, lebih bagus terjadi kesalahan sehingga kita semakin sering benerin kesalahan, maka akan kita sering memahami apa maksud dari rumus ini. Kenapa tadi salah? Karena pada saat memasukkan tipe 36, tipe data yang saya gunakan itu adalah tipe data angka, bukan teks yang tulisan karakter alfabet gitu teman-teman. Bukan huruf ya, karena angka. Jadi nggak mau dia dikasih tanda petik, kasih tanda petik. Itulah penyebabnya rupanya teman-teman ya. Jadi ngerti kan? Tulis saja seperti ini. Yang jelas teman-teman harus ngerti formatnya dulu. Saya ulang lagi sekali lagi ya, biar ngerti sekali ulang ya. Ini delete dulu. Sekali lagi kita delete biar lebih paham. Sama dengan if, buka kurung, arahkan ke tipe. Selanjutnya apa, E8 itu pengen diterjemahin apa? 45. Titik koma akan mengisi pernyataan yang benar. Value if true-nya adalah 200 juta. 200 nolnya 3 berarti kurang 2 nih. Oke, titik koma lagi if yang kedua. Selanjutnya masuk lagi ke sini adalah 36 itu akan diisi pernyataan yang true-nya adalah 150 juta. Udah, ini 500, 150, 0. Oke, tambah 1 lagi nolnya. Titik koma lagi 100 juta. Oke, enter ya. If-nya ada 2, enter. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi tuh kita tes, kita coba kita rubah. Wah, ini 1 miliar nih, berarti saya kelebihan 0 digitnya, dibuang lagi tuh 1 digit. Oke, tarik lagi tuh teman-teman. Nah, sip tuh, benar. Sekarang kita rubah tes ini, kita jadiin 21, enter tuh jadi 100 kan. Ini kita jadiin 45. Oke, benar. Nah, ya teman-teman ya. Ini kita balikin lagi dah 36. Sip. Kalau seandainya kita tes di sel ini udah bisa berubah dengan sendirinya dengan logika kita, oh ini udah pasti benar, berarti rumusnya udah benar. Selanjutnya lagi kita langsung sini. Ibarat kata ini udah diberi soal, udah diberi petunjuk tuh, kita tinggal ngerjain soal yang pada saat tes masuk kerja ya. Ini saya visualisasikan ibaratkan kita udah latihan tes masuk kerja. Oke.
Di dalam membeli rumah tersebut ada uang muka atau DP. DP-nya 60% dari harga rumah yang sesungguhnya. Uang muka di sini diperintahkan jumlah dikali harga rumah. Oke. Uang muka dikali harga rumah. Maka sama dengan ini dikali harga rumah itu adalah 60% dari harga uang mukanya. Berarti totalnya 90 juta. 60% dari 150 juta artinya adalah 90 juta. 60%-nya berarti konsumen tersebut harus bayar DP sekitar 90 juta. Kita tarik saja tuh dari tariknya biar secara otomatis, biar terkopi secara otomatis. Ini diklik dulu di selnya, kan ada tanda titik di sudut kanan paling bawah. Ketika kursornya berubah tanda plus kecil, teman-teman boleh tarik seperti ini, tahan maksudnya. Oke, seperti ini. Oh, kan 25% dari 200, 25 kali 2 kan 50 ya, benar. Berarti ada 50 juta. Berapakah sisa kreditnya? Kita lihat lagi petunjuk soalnya. Sisa kredit harga rumah dikurang uang muka, berarti sama dengan harga rumah dikurang uang muka. Oke, berarti konsumen yang namanya Endi Artono ini harus bayar, sisa pembayaran kreditnya adalah 60 juta. Kita tarik lagi tuh, yang lainnya sisanya secara otomatis ngikut. Jadi kalau udah dibikinin rumus di atas, teman-teman gak usah bikin satu sel bikin rumus itu salah. Itu tidak efisien. Yang efisiennya adalah jika rumus sudah ketemu tinggal ditarik. Oke. Lanjutnya lagi, ini bunga per bulan 20% dalam jangka waktu berapa tahunkah dia untuk memberi angsuran rumah? 20 tahun, ada yang 15 tahun. Berarti ada aturannya 20 tahun, ada yang 14 tahun ya. Oke. Angsuran per bulan, berapakah angsuran per bulan dalam menyicil uang sebanyak 60 juta tersebut selama 20 tahun? Kita lihat lagi tuh petunjuk soalnya. Sisa kredit harga rumah. Oke, angsuran per bulan adalah sisa kredit dibagi 1 tahun dikali jangka lamanya tahun. Oke, sekarang kita sama dengan sisa kredit. Oke, sisa kredit bagi 12. Oke, seperti ini. Saya contohin dulu ya. 12 dikali jangka. Dikali itu berarti operatornya adalah bintang. Jangkanya adalah 20. Enter. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika kita bagi sisa kredit, langsung bagi 12 dikali 2 jangka tahun ya, jangka waktu selama 20 tahun. Ini hasilnya 100 juta. Tetapi sisa kredit ini 60 juta. Ini berarti kan tidak masuk akal. Sisa kreditnya 60 juta, angsuran per bulan 100 juta. Ternyata di Excel itu adalah mempunyai tingkatan perhitungan operator matematikanya ya. Jika kita membuat rumus seperti ini bisa ngaco nih teman-teman. Bisa juga dia sisa rumah per 12 langsung dibagi, langsung dikali bisa. Nah, secara spesifik lebih baik aturan matematikanya adalah ketika ini saya delete dulu. Ketika delete dulu ya, sama dengan ketika kita ini objek sisa kredit ini ya, sisa kredit ini kita bagi, kemudian ingin dikalikan jangka waktu selama 1 tahun, berarti ini harus dibuka kurung tutup kurung 12 dikali jangka tahun sama 20 tahun. Nah, ini yang benar teman-teman. Berarti Excel akan mengarahkan perhitungan yang buka kurung tutup kurung dulu. Ketika dapat ini baru dia akan membagi sisa angsuran, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini masuk akal. Berarti
250.000 dalam per bulan. Tadi kan salah, 100 juta per bulan. Berarti itu kesalahan rumus, tidak ada tingkatan-tingkatan operator rumus matematikanya. Berarti jika ingin mendahulukan perhitungan apapun, berarti di dalam bagi dan kali itu tingkatannya sama. Berarti jika ingin mendahulukan perhitungan, berarti bilangan tersebut harus dibuka kurung tutup kurung dulu ya. Oke, tarik lagi, itu dapat. Nah, tarik lagi sampai sini. Selanjutnya, nggak mungkin kan dalam pengembangan rumah ini nggak ada bunga. Berarti pengembangan bunga tidak ada keuntungan dari peminjaman kredit rumah ini. Berarti kita beri bunga tuh. Di sini kan ini contoh saja sih, 20% dapat 20% bunga dari sisa kredit. Oke, kita hitung, lihat lagi petunjuk soalnya. Nilai bunga adalah bunga per bulan dikali angsuran. Bunga per bulan, bunga per bulan ada 20% dikali angsuran. Berapakah bunganya setiap bulan? Nah, ini saya tepatin adalah 20% setiap angsurannya. Oke, tarik lagi tuh. Nah, jadi ya teman-teman ya. Oke, 50.000 tuh angsurannya bunga yang ini. Semakin lama ngangsur, semakin banyak tuh bunganya. Semakin sedikit angsurannya, semakin kecil bunganya. Oke. Berapakah total yang dibayar dalam per bulan? Total yang dibayar dalam per bulan. Nilai bunga per bulan. Ini total yang dibayar dalam per bulan adalah angsuran dikali nilai bunga dikali 12. Oke, sama dengan. Nah, oke. Ini angsuran per bulan dikali berapa tuh? Nilai bunga dikali 12. Enter. Oh, kalau kayak terjadi seperti ini berarti kolomnya kurang besar teman-teman. Besarin dulu kolomnya. Oke, besarin lagi teman-teman. Salah nih teman-teman ya. Nilai bunga total yang dibayar per bulan adalah ini salah. Ini dikali ini. Oke, tambah ini berarti ya. Salah nih. Oke. Ini ditambah ya. Seperti ini. Entar. Berarti total yang dibayar dalam per bulan, bunganya angsuran per bulan ini ditambah bunga. Salah. Lagi yang bukan seperti itu. Ini ditambah ini, enter. Oke, 300.000 teman-teman. Selanjutnya lagi, berapakah total kredit? Berarti kalau total kredit tinggal ini dikali 20 dikali 12. Enter. Oke, 72 juta teman-teman. Oke, maaf teman-teman jika ini ada suara yang masuk. Ini udah menjelang sholat subuh. Di daerah saya udah mulai sholat subuh. Biasanya kami ada selawat dulu sebelum sholat subuh. Harap maklum teman-teman ya. Oke, karena saya buat video ini sebelum subuh, waktu subuh tiba. Oke, benar teman-teman ya, 72 juta. Berarti 72 juta ini adalah angsuran selama 20 tahun, di mana sisa angsuran sesungguhnya adalah 60 juta. Berarti dia harus bayar 72 juta.
Berapakah keuntungan perusahaan, keuntungan. Oke, saya itu saja keuntungan sini ya. Seandainya ini pengen ditambah keuntungan lagi tuh, di kotak aja dah. Kalau kasih kuning segini, oke, bebas dah ya. Tuh gini, bebas. Keuntungan. Kita besarin lagi tuh. Nah, kalau keuntungan kan tinggal kita kurang saja total kredit yang dipenuhi dengan bunga 20%, 72 juta dikurang 60 juta, enter. Oke, berarti keuntungannya adalah 12 juta. Oke, sip kan teman-teman? Bisa ya? Saya rasa bisa. Ini adalah keuntungan yang didapat dalam mengembangkan perhitungan bunga untuk kredit rumah. Ini adalah sebagai sampel. Mungkin realita implementasinya itu perhitungannya yang lebih detail adalah pengembang developer perumahan sendiri. Saya hanya sebagai contohin saja perhitungan sederhananya. Oke, baik teman-teman, teman-teman tinggal latihan saja, coba saja bagaimana untuk bisa terus berkembang dalam mengembang Excel. Intinya harus sering latihan. Demikianlah teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tuh like, share, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh besar dan berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.